Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Arizona dengan NIM 205180247, mahasiswa Fakultas Hukum Tarumanegara. Saya membuat presentasi ini untuk memenuhi kewajiban saya dalam UTS Kapasitas Selekta Hukum Pidana. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah diajarkan beberapa waktu yang lalu. Materi pertama itu HAM berat. HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial dan juga menimbulkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat. Untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida itu diperlukan yurisdiksi atau kekuasaan. Salah satu jenis tindak pelanggaran HAM yaitu genosida. Genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok agama dengan cara membunuh kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Selain genosida, ada juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pengusiran atau perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan. Selain kejahatan perang, ada juga kejahatan agresi, yang dimana jenis kejahatan ini sampai saat ini belum didefinisikan dalam Statuta Roma 1998. Selanjutnya, kapan pengadilan HAM di Indonesia dibentuk? Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk pada pasca Orde Baru jatuh tahun 1998, dimulai ketika terjadi indikasi kekerasan setelah jajak pendapat di tim-tim 1999 yang kemudian mendorong keluarnya resolusi PBB nomor 1264 tahun 1999 yang mendesak agar peristiwa itu diusut dan pelakunya diadili. Proses terjadinya pengadilan HAM itu dimulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, lalu penuntutan. Setelah itu persidangan dan terakhir putusan hakim. Pertama, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Selanjutnya tahap penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung yang dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur masyarakat dan pemerintah. Setelah penyidikan yaitu penuntutan. Menurut pasal 23, penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung dan dalam melakukan penuntutan, dan pasal 24 mengatur tentang jangka waktu penuntutan yaitu selama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Penetapan masa penahanan untuk kepentingan penyidikan adalah 240 hari, sedangkan kepentingan penuntutan 70 hari. Jangka waktu penahanan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan adalah 120 hari. Dalam hal banding harus diputus dalam waktu 90 hari, sama dengan dalam hal kasasi yang juga harus diputus dalam waktu 90 hari. Selain para pelanggar HAM, korban dan ahli waris dari korban pelanggaran HAM yang berat juga perlu diberi kompensasi, yaitu ganti rugi yang diberikan negara, restitusi yaitu ganti rugi kepada korban oleh pelaku, dan rehabilitasi. Dalam hal mengadili pelanggaran HAM, maka diperlukan proses pembuktian terhadap saksi korban yang mekanismenya menggunakan pemeriksaan biasa, dalam artian saksi menghadiri persidangan untuk memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan KUHP. Selanjutnya saya akan membahas tentang peradilan HAM internasional. Peradilan HAM internasional dibentuk oleh ICC, International Criminal Court, pada 17 Juni 1998 di Roma. Pengadilan internasional dapat dipergunakan apabila suatu negara dalam keadaan unwilling atau tidak ingin dan unable atau tidak mampu dalam peradilan HAM internasional yang termasuk ke dalam lingkup kejahatan-kejahatan itu adalah the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, the crimes of aggression. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM terdiri dari pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, pemboikotan produk ekspor, dan embargo ekonomi. Sekiranya cukup materi yang telah saya sampaikan dalam materi HAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lapas. Perbedaan lapas dan rutan. Perbedaannya adalah lapas
merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang. Selain itu, perbedaan lainnya adalah lapas diperuntukkan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana, sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Lapas dan rutan itu dihuni oleh banyak orang dan berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, dan lain-lain peristiwa yang merugikan. Sebagai bagian dari sistem peradilan, nampaknya pembinaan terhadap narapidana itu sudah sendiri kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salah satunya kasus overcapacity atau kapasitas berlebihan, sepertinya memberi fasilitas mewah kepada napi. Larinya penghuni itu merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana itu kurang mendapat perhatian. Secara teoretik, overcapacity juga dapat menimbulkan prisonisasi. Nah, prisonisasi itu seperti pencurian dalam kamar napi, perkelahian kelompok, homoseksual, atau kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama dalam kejadian-kejadian lainnya. Disinilah salah satu fungsi utama dari institusi permasyarakatan, yaitu keamanan. Maka dari itu, institusi permasyarakatan perlu memperhatikan sistem manajemen keamanan, unit pengambilan keputusan yang melakukan perancangan dan pengawasan sistem, unit kerja yang mengimplementasikan sistem, SOP, pelatihan terus-menerus, perlengkapan yang memadai, dan sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Di mana keamanan dan ketertiban lapas diatur. Keamanan dan ketertiban lapas diatur dalam pasal 46 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang permasyarakatan dengan materi yang masih sangat sumut. Sama halnya dengan pasal 43 sampai 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 99 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Nampaknya hanya copy paste saja dari pasal 46 sampai 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang permasyarakatan. Contoh gangguan kamtip itu berupa pencurian, pemerasan, pengancaman, perkelahian antar narapidana, pelarian perorangan maupun massal. Lapas juga terancam dan menjadi rentan karena lebih populasi penghuni dan terbatasnya jumlah petugas jaga. Kemudian kualitas penjaga yang tidak terlatih serta lemahnya pemahaman pada SOP. Kemudian juga tidak tersedianya unit intelijen dan juga daya pukul atau persenjataan yang terbatas. Di samping itu juga keterbatasan perlengkapan merupakan ancaman bagi lapas. Keterbatasan yang dimaksud itu meliputi keterbatasan model komunikasi, keterbatasan senjata, aturan penggunaan senjata kecuali untuk membela diri, dan tidak ada cukupnya amunisi dan tidak adanya pelatihan. Untuk mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas ini, yang paling mudah yaitu dengan upaya revitalisasi, yaitu segera dibangun bangunan atau kamar-kamar baru dan penambahan petugas, sehingga program permasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar. Dalam hal terpidana sudah menjalani pemidanaan, maka untuk mengurangi kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak napi. Misalnya penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas. Dengan adanya materi lapas ini, saya tertarik untuk menanyakan lebih lanjut pendapat dari aparat yang bekerja di lapas dalam bidang pembinaan terkait overkapasitas yang terjadi di beberapa lapas. Dan ini adalah pendapat dari aparat tersebut. Selamat siang, saya Dodi Efrata Fernando Ginting sebagai Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam. Izinkan saya sedikit bercerita terkait dampak overkapasitas terhadap program pembinaan di dalam lapas. Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu kementerian yang sangat mendukung terhadap overkapasitas di dalam lapas. Sebagai salah satu contoh yang sudah dilakukan Bapak Menteri Hukum dan HAM, yaitu melakukan peresmian langsung sarana edukasi dan asimilasi di Lapas Kelas 1 Malang. Adapun peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya penanganan overkapasitas tersebut sangat mendukung penuh kegiatan tersebut, sehingga berdampak baik terhadap lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Kami, Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam, mengalami overkapasitas sebanyak 408% dari isi
kapasitas sebanyak 350 orang, namun isi sekarang yang ada di dalam lapas sebanyak 1.428 orang. Adapun program pembinaan yang kita laksanakan di lapas kelas 2 Bilgu Pakam yaitu program kepribadian dan program kemandirian. Yang pertama, program kepribadian adalah melaksanakan kegiatan beribadah baik itu yang muslim maupun yang Nasrani. Dan juga program pembinaan seperti kepramukaan dan perlombaan yang ada di dalam lapas, perlombaan olahraga. Yang kedua yaitu program kemandirian. Sebagai salah satu contoh di lapas kelas 2 Bilgu Pakam adanya kegiatan mebel, seni lukis, pengelasan dan bangunan, sehingga dapat mengurangi dampak kriminalitas yang ada di dalam lapas kelas 2 Bilgu Pakam. Itu saja yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Salam sehat, jangan lupa. Sekian pendapat dari Bapak Dodi Efrata Ginting sebagai aparat di lapas, dan sekian juga presentasi dari saya tentang materi HAM berat dan lapas. Kiranya ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat.